Selanjutnya adalah Ibu Dr. Gigi Susi Setiawati MAR, MARS. Beliau adalah Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI. Dan kepada Ibu Dr. Gigi Susi, waktu kami persilahkan. Suara saya sudah terdengar? Mohon di-share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Gufron. Yang terhormat Ketua DJSN, kemudian yang terhormat Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, serta Bapak Ibu seluruh narasumber pada sore hari ini. Mungkin bisa di-share, apakah saya harus share materinya? Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ibu. Sudah. Okay. Mungkin terima kasih kepada BPJS bahwa pada hari ini kami sedikit memberikan masukan atau saran. Tentunya sukses JKN itu tugas kita bersama sebagai komponen bangsa. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ali bahwa kalau positif kita juga senang ya semua, tetapi kalau negatif juga itu tanggung jawab kita semua. Tentunya kerja keras kita bersama mensukseskan JKN ini. Diharapkan ke depan mungkin langkah kita bersama ya seiring sejalan ya kesetaraan Paskes maupun stakeholder yang lain itu sama. Mungkin kalau tidak kenal maka tidak sayang, saya akan menyampaikan bahwa rumah sakit swasta di Indonesia itu sekitar 1.895, kemudian rumah sakit swasta itu 63%. Hasil dari report BPJS tahun 2019, kami belum mendapat yang tahun 2020, bahwa rumah sakit swasta yang menjadi provider BPJS itu 1.542 rumah sakit, ya cukup banyak ya, 63 rumah sakit. Tentunya kita bersama-sama mensukseskan JKN ini secara bersama. Ada beberapa hal, tadi sudah beberapa narasumber saya rasa cukup sama ya permasalahannya. Mungkin yang pertama adalah harmonisasi implementasi regulasi oleh BPJS ya, sehingga tidak terjadi kendala dalam pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Mungkin kami dari ARSI tidak mengusulkan tarif karena itu ranahnya Kementerian Kesehatan, mungkin tetapi implementasi dari beberapa regulasi yang kami rasakan di lapangan itu di setiap cabang kadang-kadang berbeda, terutama implementasi PMK 76 tahun 2016 ini sangat dirasakan oleh rumah sakit swasta. Kemudian walaupun secara regulasi rumah sakit swasta tidak wajib bekerja sama dengan BPJS, tetapi teman-teman rumah sakit tadi mayoritas rumah sakit swasta itu adalah rumah sakit tipe C, ya, jadi yang merata di seluruh Indonesia. Tentunya dengan banyak juga yang ingin bekerja sama tetapi mengalami kesulitan. Nah inilah mohon kepada direksi BPJS untuk melihat kembali, memang ada persyaratan-persyaratan tetapi selalu kita lihat queuing pasien-pasien di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit itu cukup tinggi, tetapi selalu dibilang adalah analisa kebutuhan, kemudian mohon maaf ada beberapa daerah yang zonasi, jadi hanya ke rumah sakit pemerintah dan lain-lain. Tentunya masyarakat Indonesia cukup banyak. Kalau seluruh rakyat Indonesia sudah semua JKN, saya rasa semua rumah sakit harusnya bisa melayani. Kemudian di era pandemi ini beberapa ada edaran dari Kementerian Kesehatan dan terakhir Pak Menkes mengeluarkan bahwa STR, SIP, kemudian akreditasi ya, jadi itu diundur dan lain-lain ya untuk pandemi ini. Beberapa rumah sakit memang banyak menerima pasien-pasien COVID,
dan tidak bekerja sama dengan BPJS, sehingga mereka banyak mengajukan. Nah, ini masih banyak terkendala di lapangan. Tentunya dengan peraturan Presiden nomor 47 tahun 2021 yang baru keluar, itu kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan SDM ini perlu ditingkatkan oleh rumah sakit, dan ke depan rujukan berbasis kompetensi ini akan dilakukan. Kemudian kami mengharapkan, harapan dari kami adalah kesetaraan dalam kemitraan kerjasama. Selama ini sepertinya rumah sakit itu tidak setara, ya. Jadi kami harapkan ke depan itu kesetaraan dari semua stakeholder yang bekerja sama melayani JKN itu sama. Ya, jadi ini masukan-masukan dari kami. Kemudian berikutnya adalah rumah sakit swasta berbeda, ada yang kecil, ada yang besar, dan lain-lain. Ini mohon peninjauan target standar PRB. Ini PRB sangat baik, ya, sangat bagus. Tetapi di lapangan ini target, saya tidak tahu targetnya ditentukan oleh apa. Mungkin sebaiknya mungkin transparan, jadi sehingga rumah sakit bersama-sama memikirkan bagaimana program rujuk balik ini berjalan dengan baik. Kemudian kami mengusulkan adanya peraturan BPJS Kesehatan dan transparansi dalam menetapkan sanksi pelanggaran dalam perjanjian kemitraan. Mungkin pelanggaran tersebut tingkatannya ada ringan, sedang, berat. Tentunya sebelum menetapkan sanksi perlu berkolaborasi dengan asosiasi Vaskes atau stakeholder lainnya. Mungkin surat teguran bertahap, tahap 1, 2, 3. Mudah-mudahan sanksi ini tidak melekat sepanjang waktu. Tentunya kalau diputus karena akreditasi, rumah sakit akan memperbaiki dan mengajukan akreditasi dan lain-lain. Ya, mungkin tidak sepanjang waktu dijudge bahwa rumah sakit itu tidak baik, ya. Jadi kami mengharapkan karena tentunya di dalam suatu rumah sakit, suatu badan ada tenaga kerja, ya, sampai ada dokter yang pindah meninggalkan rumah sakit sehingga rumah sakitnya akhirnya kolaps, ya. Jadi mohon kiranya tidak melekat, ya, sanksi itu juga bisa dibahas secara bersama, ya. Tentunya rumah sakit juga harus meningkatkan mutu pelayanannya sehingga tentunya pelayanan kepada pasien juga pasien JKN juga puas. Tadi mudah-mudahan tidak ada queuing di rumah sakit swasta. Kalau pemerataan dan lain-lain, saya rasa tidak ada penumpukan pasien-pasien. Mungkin bisa dilihat ke rumah sakit swasta beberapa banyak justru pelayanan JKN itu lebih cepat, ya, pasien pulang lebih cepat, kemudian tidak perlu dia ke kasir dan lain-lain, ya. Jadi hanya langsung ke apotik dan lain-lain, mungkin itu justru lebih cepat daripada pelayanan pasien-pasien out of pocket dan lain-lain, ya. Kalau pasien-pasien asuransi yang lain, karena BPJS itu kan lebih cepat, ya, untuk klaim IT-nya dan lain-lain, ya. Kalau pasien-pasien perusahaan biasanya ada konfirmasi, itu mungkin waktunya lebih lama. Jadi mungkin bisa dilihat. Kemudian dalam sistem pelayanan dan rujukan, waktunya tinggal 2 menit ya, lagi. Tinggal beberapa. Sistem rujukan berbasis kompetensi, ini mungkin nanti penjabaran, dan kami mohon kiranya sistem secara transparan, tidak seperti sekarang, tutup buka, mungkin sehingga rumah sakit juga pada tidak mengetahui sistemnya, ya. Jadi tolong ini juga transparan. Kemudian FKRTL itu juga menambah fasilitas dengan pelayanan yang bertambah. Mungkin tidak perlu, tadi ada udah beli cat lab kata Dr. Ato, tetapi 2 tahun tidak ada izin, harusnya mungkin tidak sampai menghambat untuk penambahan pelayanan.
Mungkin ini tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, standar kompetensi verifikator JUKNIS ya. Ini juga agar seragam ya, karena banyak sekali yang tidak sama di setiap daerah. Dan dari ARSI mungkin kami mengingatkan kepada BPJS terkait pending claim terhadap rumah sakit swasta untuk PMK 76 tahun 2016 bab 3 huruf C sebelum Juli 2020, mohon kiranya ini dapat diselesaikan. Mungkin ini terkait problematik prolanis, memang bukan ranahnya BPJS, ini ranahnya Kementerian Kesehatan dan LKPP, namun dampaknya kepada rumah sakit dan BPJS, yaitu terkait pembayaran obat-obat kronis ya. Jadi karena beberapa obat tidak ada di dalam e-katalog, ini mungkin ranahnya Kementerian Kesehatan dan LKPP, tetapi ini dampaknya ke rumah sakit dan BPJS mungkin membayar kepada rumah sakit sedikit terlambat. Mungkin terakhir dari kami adalah kami mengusulkan adanya forum komunikasi di tingkat pusat maupun cabang, seperti waktu awal JKN ini di Kementerian Kesehatan setiap hari Rabu kita bertemu seluruh stakeholder dan masukan-masukan ARSI akan kami sampaikan secara tertulis kepada direksi BPJS. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Gigi Susi Setiawati MAS atas semua masukan-masukan dan sarannya kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa segera tindak lanjuti.